Hai semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana ya rasanya ngobrol sama AI yang jago banget kayak psikolog? Atau malah pernah mikir, apakah AI bisa gantiin peran psikolog manusia? Karena sekarang teknologi berkembangnya cepet banget, AI bisa jawab banyak hal, bahkan kadang bisa dengerin keluhan kita. Tapi, apa iya AI bisa benar-benar jadi psikolog? Yuk, kita ngobrol santai aja dulu soal ini, biar makin ngerti. Jadi gini, dulu waktu kita ngomong soal psikolog, pasti bayangannya seseorang yang duduk di ruang terapi, dengar cerita kita, kasih saran, atau bantu kita ngerti perasaan sendiri. Psikolog itu nggak cuma ngasih solusi, tapi juga nyiptain ruang aman supaya kita bisa cerita tanpa takut dihakimi. Nah, sekarang muncul AI yang katanya bisa dengerin kita lewat chat atau suara dan ngasih jawaban juga. Keren, kan? Tapi gimana sih sebenarnya AI itu bekerja? AI atau kecerdasan buatan itu dasarnya cuma program yang dibuat manusia buat mengenali pola dari data yang ada. Misalnya, AI dilatih dengan banyak percakapan orang-orang tentang masalah mereka, lalu AI belajar buat jawab dengan cara tertentu berdasarkan pola itu. Jadi AI sebenarnya nggak punya perasaan, nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain. Dia cuman ngeh sama pola kata dan kalimat yang dia pelajari. Jadi dia sebenarnya mirip banget sama robot yang ngerti bahasa kita, tapi nggak paham benar-benar emosi kita. Nah, ini yang bikin aku mikir, apa AI bisa gantiin psikolog yang manusia? Kalau cuma buat ngobrol, ringan atau kasih saran simpel sih mungkin iya. Karena AI bisa akses data banyak banget, bisa kasih solusi yang sudah teruji secara ilmiah juga. Tapi psikolog itu bukan cuma soal ngasih saran, mereka juga punya intuisi. Bisa nangkep hal-hal halus kayak nada suara, bahasa tubuh, atau perubahan ekspresi wajah kita yang bisa kasih tahu apa yang sebenarnya kita rasain. Kita coba bayangin, misalnya kamu lagi benar-benar down, kayak lagi galau banget, stres berat, atau bahkan depresi. Kamu cerita sama AI, terus AI jawab dengan kata-kata yang pas. Tapi, apakah itu cukup buat bikin kamu ngerasa didengar dan dimengerti? Atau malah kamu butuh seseorang yang bisa lihat kamu, bisa kasih pelukan, walau cuma secara emosional, dan bantu kamu jalani proses penyembuhan dengan pendekatan yang personal. Aku rasa hal-hal itu masih susah banget buat AI lakukan. Tapi, jangan salah, AI juga punya kelebihan yang gak dimiliki psikolog manusia. AI itu bisa 24 jam standby, gak pernah capek, gak pernah bosen dengerin keluhan, dan gak pernah ngadili. Jadi buat orang yang merasa malu cerita atau takut dinilai, AI bisa jadi pilihan pertama buat curhat. Apalagi di zaman sekarang yang serba cepat dan digital, AI bisa jadi teman ngobrol yang mudah diakses kapan aja. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, peran psikolog itu bukan cuma sekedar dengerin dan ngasih saran. Psikolog membantu kita membangun kesadaran diri, mengubah pola pikir, dan ngasih teknik untuk mengelola emosi. Mereka juga paham konteks sosial dan budaya yang kadang bikin perasaan kita rumit. Itu semua butuh pengalaman dan kepekaan yang selama ini susah buat AI tiru. Nah, ini yang bikin aku mikir, mungkin jawabannya bukan apakah AI bisa gantiin psikolog, tapi lebih ke gimana AI dan psikolog bisa kerja bareng. Bayangin deh, AI yang bantu ngumpulin data, nge-track mood kita setiap hari lewat aplikasi, kasih insight awal yang bisa bantu psikolog buat tahu kondisi kita lebih cepat dan tepat. Jadi psikolog bisa fokus ngasih bantuan yang lebih personal dan mendalam, sementara AI bantu dari sisi teknis dan pemantauan. Kalian pernah dengar tentang chatbot seperti Wowbot atau Wisa? Mereka itu semacam AI yang dikhususkan buat bantu kesehatan mental. Chatbot ini bisa ngajak ngobrol, kasih latihan mindfulness, atau teknik relaksasi. Tapi tetap mereka ngasih catatan bahwa kalau masalahnya berat, harus tetap konsultasi ke psikolog manusia. Jadi jelas ya, AI lebih ke support system, bukan pengganti. Ada juga sisi yang harus kita waspadai, yaitu soal privasi dan keamanan data.
Kalau kita curhat sama AI, data kita itu diolah oleh program yang mungkin aja bisa disalahgunakan. Sedangkan di dunia psikologi profesional, ada kode etik yang ketat tentang kerahasiaan pasien. Jadi, kita harus hati-hati dan pinter pilih platform yang kita pakai kalau mau cerita sama AI. Selain itu, ada pertanyaan yang cukup filosofis juga. Apakah hubungan manusia ke manusia itu bisa digantikan oleh mesin? Saat kita curhat sama teman atau psikolog, ada energi dan empati yang dibangun secara langsung. Itu kadang bikin kita merasa dihargai dan diakui sebagai manusia utuh. AI, walau canggih, tetap cuma program tanpa hati. Jadi, mungkin selama ini manusia butuh lebih dari sekedar jawaban, tapi juga rasa terhubung. Tapi di sisi lain, teknologi AI terus berkembang. Bahkan ada riset yang mengarah ke AI yang bisa merasakan emosi lewat analisis suara dan ekspresi wajah. Ini makin mendekatkan AI ke kemampuan psikolog. Tapi sampai sejauh mana AI bisa benar-benar paham kompleksitas manusia? Kita tunggu saja nanti. Jadi buat kalian yang lagi mikir, apakah harus ke psikolog atau cukup ngobrol sama AI? Aku cuma mau bilang, dua-duanya punya peran masing-masing. Jangan ragu buat cari bantuan ke psikolog kalau kamu merasa butuh pendampingan profesional. Tapi kalau lagi butuh tempat curhat ringan dan gampang diakses, AI bisa jadi pilihan yang oke juga. Yang penting, jangan pernah merasa sendiri ya. Karena masalah mental itu sesuatu yang nyata dan harus dihadapi dengan dukungan yang tepat. Mau itu dari teman, keluarga, psikolog, atau AI. Yang penting kita sadar dan berani melangkah. Oh iya, satu lagi, jangan lupa bahwa kesehatan mental itu bagian penting dari kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi jangan diabaikan, jangan dianggap sepele. Kalau kalian merasa ada yang nggak beres, jangan tunda untuk mencari bantuan. Nah, aku harap obrolan santai ini bisa bikin kalian mikir. Bukan cuma soal apakah AI bisa gantiin psikolog, tapi gimana kita sebagai manusia bisa memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan esensi kemanusiaan. Teknologi itu alat, tapi hubungan manusia ke manusia itu tetap nggak tergantikan. Terakhir, aku cuma pengen kalian ingat, baik AI maupun psikolog, tujuan utamanya sama, membantu kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, yuk jaga kesehatan mental kita, dan jangan sungkan buat cari bantuan kapanpun kita butuh. Sekian dulu dari saya, semoga ngobrol santai ini berguna dan bikin kalian makin sadar pentingnya kesehatan mental. Sampai jumpa di obrolan berikutnya ya.